Strike, 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 strike. Uy. Itulah yang akan terjadi jika umpan kita jatuh tepat di teritorial ikan predator jenis snakehead bersarang. Tarikan kuat tenaga ikan langsung saya rasakan, menandakan ikan terus melawan dan memberontak. Dan ini dia, ikan gabus berukuran lumayan besar berhasil saya paksa landing. Mantap! Ini kita dapat berat 1 kilo, jadi emang udah size target nih, udah hitungannya udah babon ya bang ya. 1 kilo ini kita cari lagi ya. Oke, mancing mania strike back, mantap. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan kali ini kita mau casting gabus ya Pak ya? Hari targetnya kita mau casting gabus. Dan ini battle fishing kali ini kita nggak tim-timan, jadi individu masing-masing. Nah ini pesertanya ada 4. Kita cari yang total terberat, ikan terberat yang menang. Sendiri-sendiri semuanya. Oke, ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Battle fishing kali ini mempertemukan para angler sport fishing dari bumi Sriwijaya, yaitu Yudi, Tommy, Herman, dan Hera sebagai satu-satunya lady angler pada kesempatan ini. Setiap angler akan memperlihatkan kepiawaiannya menaklukkan ikan predator demi memperebutkan trofi dari Mancing Mania Strike Back di Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi, siapakah yang nantinya berhasil mendapatkan total terberat di penghujung battle kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Spot pilihan kami terletak di Desa Rambutan, yang juga terkenal sebagai salah satu sentral kerbau rawa di Sumatera Selatan. Spot mancing di sini juga menjadi lahan melepas liarkan kerbau untuk mencari makan. Maka dari itu, banyak kubangan air yang justru menjadi spot potensial untuk mendapatkan sambaran ikan target battle. Pada battle di Desa Rambutan kali ini, saya akan bertindak sebagai juri. Setibanya di spot, Tommy langsung colongan tancap gas dan mengambil start lebih awal nih Strike Back Mania. Memperagakan teknik casting, permainan umpannya langsung menarik perhatian sang predator di pagi yang cerah ini. Dan strike! Tanpa ampun, Tommy langsung menggulung tali pancingnya masuk ke reel overheadnya. Ikan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berontak. Ini dia seekor ikan target yang akhirnya berhasil didapatkan Tommy. Mantap! Demi mengumpulkan poin perdana, ikan gabus langsung ditimbang untuk mengetahui beratnya. 3 on, lumayan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Lokasi spot yang luas dan debit air yang mulai surut menyulitkan sampan untuk menyusuri aliran sungai. Seluruh peserta pun sepakat untuk mendekati titik potensial dengan turun ke air langsung, atau istilah di sini menyebutnya ngoyor. Yudi cukup yakin bahwa di tempatnya ia berdiri saat ini bisa mendapatkan sambaran. Beberapa kali lemparan umpan jenis soft rock-nya, akhirnya Yudi berhasil mengusik ketenangan ikan predator. Fish on! Dengan semangat, joran langsung disentak dan tali pancing digulung untuk mempercepat ikan mendekat ke arahnya berdiri. Mantap di. Wah, ini size impian ini. Aduh. Wih, besar ya. Strike Back Mania, sejatinya ikan snakehead satu ini merupakan spesies ikan asli Indonesia. Habitat ikan gabus bisa ditemukan di perairan seperti waduk, rawa, dan sungai-sungai dengan aliran air yang tenang di seluruh penjuru Nusantara.
0,75. Kalah Tadi setengah. pas masih ada rumputnya 0,85 Pak. Jadi rumputnya setengah 0,5 on. Hampir 1 on ya. Fight-nya, perlawanannya lumayan perlawanan ya. luar biasa. Kita cari lagi Pak Yudi. Siap, kita Oke. cari yang besar lagi ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Gabus seberat lebih dari 7 ons berhasil membuat Yudi menggeser posisi Tommy dan untuk sementara menduduki peringkat pertama. Masih di arena battle, Herman sebagai peserta paling senior kali ini terus gigih mencoba peruntungannya. Herman menggunakan umpan yang berbeda dengan peserta lainnya. Pak, Yuk, ya. tadi saya perhatiin lur Bapak bisa gerak kayaknya Pak. Ya ini yang asli. Woi, Ini kodok beneran ini. ini masih gerak tadi ya? Masih gerak, iya. Pakai kodok beneran baru ini saya lihat Pak. Pakai live bait, pakai kodok beneran, tapi dikasih kail dia tetap masih hidup ya. Iya, masih itu. Menarik nih. Ada-ada saja ya trik unik para peserta dalam duel kali ini demi mengumpulkan strike ikan predator. Saya mencoba bersabar untuk membuktikan kegacorannya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Herman untuk mengeluarkan senyuman menyeringai dari wajahnya. Sebuah sambaran yang sangat menjanjikan berhasil diraihnya. Ternyata emang jadi lebih ganas nih. Dari tadi jarang pada belum dapat strike ini pakai kodok beneran. Habis kodoknya disikat. Masih bisa dipakai lagi nggak Pak ini Pak? Kalau ini masih bisa. Masih bisa, kodoknya nyata sama aja nih kayak umpan imitasi, masih bisa dipakai Iya. berkali-kali apa ya. Ini Tapi lumayan. kalau dia langsung ketelan nggak bisa lagi. Untuk memastikan ikan gabus tangkapan Herman bisa dikonversi menjadi poin, saya mencoba untuk menimbang terlebih dulu. 6 on. Oh ya, lumayan lah. Lumayan apa ya. Fight-nya tadi lumayan juga saya lihat nih dari Oh. jauh tadi. Nariknya ya. Raihan ikan gabus seberat 6 ons lebih berhasil merubah susunan klasemen battle sementara nih. Mantap! Di sela-sela Herman menyimpan hasil pancingan gabusnya, perhatian saya teralihkan ke isi tas yang dibawanya nih Strike Big Mania. Masih mancing nggak berhenti-berhenti nih saya lihat dari tadi. Ternyata rahasianya ini apa ya? Minum susu kebo apa? Stamina menjadi salah satu kunci Herman untuk tetap semangat melempar umpan dan mengumpulkan strike. Salah satu resepnya adalah susu kerbau hasil dari kerbau miliknya sendiri. Mantap! Ini susu alami. Kenapa? Ini meres sendiri Pak? Iya, meres sendiri. Rasanya kebo buat Bapak? Ada juga. Berpaling satu-satunya lady angler yang ikut dalam ajang battle kali ini. Menggunakan piranti dan umpan andalannya, Hera benar-benar tak gentar menghadapi rival-rivalnya. Konsisten melempar umpan pada satu spot, insting angler Hera kali ini tepat sasaran. Lihat, right, woi, Sambaran cepat dari ikan predator membuatnya bereaksi cepat dan langsung menghentakkan joran. wow, Saya pun menjadi saksi pertarungan Hera meladeni perlawanan ikan target. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, seekor ikan gabus akhirnya menyerah dan berhasil naik ke daratan. 2,95 sekilo. Ini kan ada lurnya kayaknya ini. 5 gram. Ini 0,95 hampir sekilo. Jadi udah masuk size target nih. Ini si Mbak Hera ini satu-satunya peserta wanita nih, lady angler. Di antara gempuran para pria-pria nih. Oke, kita cari lagi Mbak Hera. oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. mantap. Ada keunikan dari ikan hasil pancingan Hera kali ini. Terdapat totol-totol seperti daging tumbuh yang muncul di sekeliling badannya. Keberhasilan Hera pun langsung melesatkan namanya di puncak klasemen sementara. Mantap!
Melihat Hera berhasil menaikkan ikan seberat hampir 1 kg, saya pun penasaran untuk menjajal spotnya ini. Dan strike. Tenaga perlawanan ikan saya rasakan cukup kuat. Walau sudah mendekat, sepertinya ikan masih terus mencoba melepaskan kail yang tertancap di mulutnya. Lumayan naik nih, setengah kilo. Ya 5 on nih. Ikan gabus memiliki sirip punggung memanjang di sepanjang tubuhnya dan sirip ekor yang besar untuk memberikan kekuatan dan kecepatan saat berenang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Keseruan parade strike membuat kami hampir terlena hingga terasa matahari sudah tepat di atas kepala. Memancing dengan teknik land bass memang lebih menguras tenaga karena harus rajin berpindah tempat dan menahan dinginnya air jika harus berendam. Untuk menyiapkan makan siang kali ini, saya sudah ditemani oleh ibu-ibu yang sedang bersiap-siap untuk memasak Strike Back Mania. Waduh, lagi masak apa ini, Bu? Masak iwa. Wah, iwannya kan gabus. Dimasak apa ini, Bu? Pindang. Dusun. Pindang dusun. Ya. Wah, pindang dusun. Ala dusun rambutan. Pindang ikan adalah salah satu hidangan khas dari Sumatera Selatan. Hidangan berkuah ini dibuat dari berbagai campuran rempah yang dihaluskan, seperti bawang merah, cabai, kunyit, asam jawa, dan serai. Nah, Bu, ini bumbunya udah siap semua ya? Ya. Oke, ini berarti tinggal dimasak aja. Seluruh bumbu halus ini selanjutnya direbus bersama dengan potongan nanas segar. Ini dia yang khas dari pindang di sini. Cita rasa asam pedas berasal dari campuran nanas dan bumbu rempah yang beraneka ragam. Tidak lupa, potongan daging ikan segar ikut direbus bersama bumbu pindangnya. Oke, ini 10-15 menit udah matang. Kita bisa makan ya, Bu ya. Dan ini dia hidangan pindang gabusnya sudah jadi. Tambahkan daun kemangi pada sentuhan terakhir. Pak, ini nih pindangnya nih udah jadi. Wih, udah pada mulai. Dari mana ini? Iya, dimasakin ibu-ibu dusun sini tadi, Pak. Cobain ya, Pak, ini mantap ini kayaknya nih. Tanpa berlama-lama lagi, saya bersama seluruh peserta langsung menyantap hidangan yang telah tersaji. Cita rasa pindang yang segar ditambah daging ikan gabus yang lembut langsung terasa menyatu di mulut. Ini kita lagi istirahat makan siang dan ini kalau di Jawa ngeliwet gini namanya, Pak. Kalau di sini apa namanya makan kayak gini? Nggak jauh beda juga. Sama aja ya? Ngeliwet juga karena Ngeliwet. sama. Ini menunya Lesehan. lengkap banget ya, ada ikan asin, ada jengkol, dan ini pindangnya gimana nih, Pak, hasil masakannya? Mantap. Mantap ya pindangnya? Mantap, pindang. Ini karena ada nanasnya, ada kemangi, jadi nggak amis ya, Pak ya? Iya. Sejenak aroma persaingan battle luntur dalam kenikmatan pindang asam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, pagelaran battle fishing di Kampung Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan masih terus berlanjut. Para angler peserta sangat antusias melakoni duel dengan terus mengumpulkan strike ikan untuk membuktikan diri sebagai pemenang. Dari keempat peserta, siapakah yang nantinya berhasil mengumpulkan total akumulasi ikan gabus terberat? Mancing Mania Strike Back, mantap! Ini juga size target ini, kilo lebih nih. Saya dan Yudi kembali menyusuri spot
mencoba peruntungan untuk merasakan kembali sensasi mendapat sambaran ikan. Pertunjukan agresivitas penghuni air tawar kali ini masih berlanjut. Saya harus bisa mengimbangi pergerakan ikan yang terus memberontak dan memberikan perlawanan. Pelan namun pasti, akhirnya saya berhasil menggiring seekor ikan gabus berukuran sedang mendarat di tangan. Mantap! Ih, Pak, besar nih. Kemudian kita coba cek, kita timbang ya. Oke. Nah, ayo. Woi, 8 on. Ikan gabus seberat 0,8 kg menjadi pelecut semangat bagi peserta untuk terus mendulang strike. Oke, Mancing siap. Mania Strike Back, mantap! Berpaling arah Tommy yang terus gigih melemparkan umpannya untuk membangunkan sang predator dari kediamannya, umpan soft frog lemparan Tommy mendarat tepat di sela-sela rerumputan, tempat biasa ikan target bersembunyi. Seketika joran terhentak, tanda Tommy mendapat sambaran. Perlawanan ikan tidak berlangsung lama dan berhasil dituntaskan dengan sempurna oleh Tommy. Meskipun terbilang kecil, namun ikan gabus hasil pancingan tetap ditimbang terlebih dulu untuk membukukan poin. Ikan gabus seberat 1/4 kg masuk ke poin Tommy. Mantap! Woi, Yud. Nah, ikan na. Woi. Ikan na, nah ikan na. Ikan lo mana? Tunggu bae, tunggu balasan aku. Masih belum habis ini, waktu masih panjang. Tenang aja. Panas mendapat ejekan dari Tommy. Yudi ingin membuktikan tangan amisnya juga di Strike Back Mania. Benar saja, usaha Yudi akhirnya mendulang hasil positif. Strike! Yudi langsung bersemangat dan penuh keyakinan menarik seekor ikan gabus ke daratan. Ukurannya memang masih kecil, namun lumayanlah buat menambah berat dan membalas saywar dari Tommy. Berapa dapat lo, Yud? 3, Oh, yang 3,5 cuy. Ayo kejar. Kejar lagi yang kita nih. Untuk sementara, Yudi berhasil menggeser posisi Hera di puncak klasemen. Mantap bro Yudi. Mengetahui posisinya sudah tergeser oleh Yudi, ternyata tidak membuat Hera panik dan tetap fokus mencari titik lempar potensial. Menerapkan teknik land base seperti ini, posisi jelas menentukan prestasi. Fish on! Strike! Strike! Wah, ternyata diam-diam Lady Angler satu ini gacor juga ya umpannya. Ikan gabus akan menyambar mangsa yang bergerak atau berdiam diri di sekitar tanaman air. Dia pandai berkamuflase supaya tidak terlihat oleh mangsanya. Wow, seekor snakehead seberat 4 ons lebih berhasil mengukuhkan kembali posisi Hera ke puncak klasemen battle fishing kali ini. Nampaknya persaingan battle semakin seru nih Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Waktu terus bergulir dan tidak terasa batas akhir gelaran battle fishing di Kampung Rambutan semakin menipis. Lemparan demi lemparan terus digencarkan oleh para peserta battle. Dan ternyata umpan Herman lah yang mendapat respon ikan di masa injury time ini. Tanpa ampun, ikan langsung ditarik paksa ke daratan dan berhasil diakumulasi menjadi tambahan berat oleh Herman. Hasilnya, ikan gabus seberat lebih dari 1 kg berhasil mengukuhkan Herman untuk menduduki posisi teratas nih Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum mengakhiri battle, saya tertarik untuk membedah ikan gabus hasil pancingan Hera yang terlihat beda dengan gabus yang lainnya. Nah ini menarik nih ikan hasil tangkapannya Mbak Hera. Jadi tumbuh jaringan abnormal ya di bagian
badan, sama di bagian kepala nih, kita bisa lihat nih. Nah, ini sebenarnya kasus kayak gini sering terjadi nih kalau di ikan-ikan yang dipelihara di akuarium nih. Cuma mungkin karena di alam liar nih jarang kedeteksi, jarang kelihatan. Bisa jadi ini karena pertumbuhan sel yang abnormal, bisa jadi karena tumor. Tapi sebenarnya ikan ini nggak sakit, nggak merasakan sakit. Jadi dia masih bisa makan normal, masih bisa berenang normal. Bahkan tadi masih agresif dia ngehajar lurnya tuh. Meskipun kasus seperti ini sering terjadi, namun untuk kali ini saya benar-benar dibuat penasaran. Ternyata ketika di alam liar, ikan yang sakit masih bisa terus bertahan dan nampak sehat. Pertumbuhan jaringan yang abnormal kayak gini bisa terjadi juga karena dia dulu sempat terjadi infeksi atau luka, terus jadi ada peradangan yang udah dalam waktu yang lama atau udah kronis, jadinya tumbuhnya jadinya kayak gini nih. Nah, tadi juga banyak pemancing yang nanya nih, aman nggak dikonsumsi ikan yang kayak gini? Sebenarnya selama dia bagian dalamnya, bagian dagingnya bersih, nggak ada lesi, jadi aman-aman aja untuk dikonsumsi. Apalagi dia punya kandungan albumin yang sangat tinggi, itu bagus untuk penyembuhan luka. Infeksi yang dialami gabus ini bisa terjadi karena luka akibat bertarung dan hidup di habitat yang mungkin kurang ideal baginya untuk sembuh secara alami. Oke, sekian bedah ikan gabus kali ini. Mancing Mania Strike Back, mantap. Strike Back Mania, tak terasa waktu battle telah usai. Akhirnya, sebuah kejutan pun terjadi di penghujung waktu laga. Ya, Strike Back Mania, battle fishingnya udah selesai dan sesuai perjanjian di awal ya. Yang menang adalah yang ikannya terberat. Oke, berdasarkan ikan terberat, pemenangnya adalah Pak Heruman. Selamat Pak, nih dapat trofi Pak dari Mancing Mania Strike Back. Terima kasih, Mancing Mania. Selamat untuk Herman yang juga merupakan angler senior kita yang berhasil memenangkan trofi Battle Fishing dari Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, potensi hasil ikan air tawar di bumi Sriwijaya memang sangat menjanjikan. Berbagai olahan hasil ikan bisa kita temukan di sini, salah satunya berada di Desa Serdang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi di Kampung Tebing Tinggi. Dan ini sekarang saya lagi mau ikutin salah satu produk olahan hasil ikan. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa? Ikutin terus Mancing Mania Strike Back, mantap! Ini daging yang dipakai ikan apa ini Pak? Ikan lele. Lele. Oh, lele sungai. Beda sama lele yang ada di ini ya? Beda. Di kolam itu beda Pak? Beda. Jadi kalau pakai lele yang hasil budidaya, yang hasil kolam, dia lebih berlemak. Jadi nggak cocok ya buat kerupuk ya Pak ya? Jadi udah kepalanya udah dibuang, siripnya juga udah dibuang ya. Untuk membuat kerupuk ikan di sini dalam sehari setidaknya membutuhkan 80 kg daging ikan lele segar. Setelah daging ikan lele segar menjadi halus, selanjutnya dipisahkan dari tulang-tulangnya. Para pembuat kerupuk di sini punya teknik dan alat khusus yang unik untuk memisahkan daging ikan dengan tulangnya. Jadi Gerusan Kuningan nih emang alatnya khusus buat misahin daging sama tulang dan kulitnya nih. Ini hasil gerusan keberapa ini Bu? Ini jadi udah sisanya bener-bener ntar dibuat kasih makan toman. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia nih. Lubang-lubang dari alat gerusan ini akan memisahkan isian daging utuhnya. Dan kulit akan tetap berada pada papan penggilasan sebagai alasnya. Nah, ini yang udah halus. Ini hasil gilingan pertamanya, ntar dicetak ya Bu ya? Iya, cetak. Pakai kaleng ya Bu jadinya. Tuh, jadinya kayak gini untuk jadi lebih gampang untuk takaran bumbunya karena udah dibentuk kayak gini nih. Hasil gilingan daging ikan kemudian akan dibuat menjadi adonan kerupuk dengan menambahkan tepung sambil diaduk dengan campuran air dan bumbu penyedap.
Baru tahu saya proses pembuatan kerupuk gini nih. Makanya dagingnya dari coklat sampai jadi kerupuk tuh putih karena Dari tepungnya banyak banget ya. Iya, dari tepungnya. Iya nih. Dan ini prosesnya lumayan juga nih. Dari teksturnya tadi yang masih hancur-hancur gitu, mencar-mencar, sekarang mulai nyatu nih jadi satu adonan. Setelah adonan kalis, selanjutnya cetak dengan alat cetak yang juga unik ini. Nah ini menarik banget ternyata proses nyetaknya. Ini kenapa kerupuk bentuknya keriting-keriting, nyata prosesnya kayak gini. Saya baru tahu nih. Penasaran melihat kelihayan ibu mencetak adonan kerupuk, saya pun ingin mencobanya langsung. Pada bisa. Ya, gitulah. Nah, gitulah. Nggak segampang yang Segampang yang lihat ya. Memang tak segampang yang dilihat memang. Setelah saya mencoba kembali berkali-kali, sepertinya memang tidak semudah kelihatannya nih Strike Back Mania. Oh, ini kali Bu, gara-gara belum dibersihin kali Bu. Hah? Ya, sudah. Coba ya Bu ya. Saya masih penasaran ini beneran. Coba. Iya, tetap nggak bisa ini. Aduh, susah ternyata nih untuk bikin, walaupun bentuknya abstrak ternyata tetapnya susah dibikinnya nih. Dan emang kalau misalkan dia bentuknya nggak bagus gini, mempengaruhi proses penjemuran, ntar nggak kering katanya. Nggak bisa jadi kerupuk nih kalau kayak gini nih. Oke Bu, saya nyerah deh Bu. Adonan kerupuk yang sudah dicetak kemudian dikukus selama kurang lebih 15 menit. Selain untuk mematangkan, proses pengukusan bertujuan untuk membuat adonan kerupuk tidak mudah hancur. Oke, saya jemur ya Bu ya. Pada tahapan selanjutnya, adonan kerupuk harus dijemur untuk mengurangi kadar air hingga kering. Tahap ini tidak boleh terlewat karena bisa membuat kerupuk jadi lebih awet untuk disimpan sebelum digoreng. Nah ini kerupuknya ini mengalami 2 kali penggorengan, jadi yang satu biar dia agak lunak, yang kedua nih minyak panas sampai dia biar bisa ngembang ya Bu ya. Kalau nggak panas jadi bantet ya. Nah ini yang krusial sebenarnya di sini nih. Tahu kapan waktunya dipindah ke sini, kapan Bu taunya Bu kelihatannya? Kelihatannya ini putih, lembut. Oh. Beda dengan hasil yang itu kan beda. Nah, Awalnya gini ya. Nah, ya, nah ini kan beda, nah ini lembut namanya nah. Nah, lembut terus diangkat. Nah ini nih. Pindahkan di tempat yang Set. panas. Set. Begitu terkena minyak panas, seketika kerupuk langsung berubah menjadi besar tuh. Lanjut nih Bu. Nah ini kerupuk yang udah jadi. Nah ini kita coba bandingin ya. Ini sebelum digoreng. Nah ini nih. Prosesnya cepat banget dan lihat perbandingan ukurannya sebelum digoreng sama sesudah jadi nih. Ini habis ini saya mau cobain ya rasanya kayak apa. Saya cobain ya Bu ya. Ya, silakan. Emang gurih banget, garing. Ini gurihnya dan rasa dari ikan ini masih berasa banget nih. Karena tadi pakai ikannya banyak di adonannya itu. Mantap. Strike Back Mania setelah melakoni battle fishing yang cukup seru, rasanya kurang lengkap kalau saya tidak menikmati salah satu hidangan khas dari daerah Palembang. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya udah sama Mbak Hera. Ini ikan gabus yang udah dipilih ya Mbak Hera ya. Ini kita mau masak apa nih Mbak sekarang? Celimpungan. Celimpungan. Iya. Bahan dasar celimpungan mirip dengan membuat pempek. Celimpungan menjadi variasi hidangan baru olahan khas Palembang
dengan menggabungkan ikan bersama tepung sagu dan kuah rempah-rempah. Ini bumbunya udah halus. Ini juga adonannya udah jadi ya Mbak ya? Ini selanjutnya ngapain nih? Kita bikin celimpungan, bungkus. Oh, celimpungannya dibentuk, Iya, dibentuk. terus direbus ya? Adonan celimpungan kemudian yang sudah dibentuk bulat-bulat seperti ini, selanjutnya langsung direbus hingga matang. Oh, tangannya pakai minyak? Biar nggak lengket pakai minyak. Nah ini nih, ternyata harus pakai minyak. Tadi kok Mbak nggak ngomongin saya Mbak, ini udah jadi nempel-nempel nih. Kata celimpungan konon berasal dari bunyi plung yang terdengar saat mencemplungkan adonan ke dalam kuah. Nah ini celimpungannya udah jadi, sekarang kita bikin kuahnya ya Mbak ya. Nah, ini bumbu halusnya kita tumis dulu. Tambahkan daun jeruk dan geprekan batang serai untuk menambah aroma harum. Tumis bumbu hingga tercium aroma semerbak dan tambahkan air secukupnya untuk membuat kuah celimpungannya. Ini kuahnya nyata kayak bikin bakso ya Mbak ya. Iya, itu sama. Cuman nih, ntar kita kasih santan. Nah, ini baunya udah harum bener. Terakhir, tuang santan segar dan tunggu hingga mendidih. Perbedaan utamanya antara celimpungan dan pempek terlihat pada jenis kuah yang menyertainya. Rutin mengonsumsi daging ikan gabus memang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan albumin di dalamnya bagus untuk penyembuhan luka luar, serta protein yang terdapat pada ikan gabus juga bagus untuk perkembangan massa otot, hingga mencegah serangan penyakit jantung. Rasa gurihnya itu emang dari kuahnya. Si celimpungan sendiri nggak banyak rasa ya, emang rasanya kebanyakan di kuahnya gurih, dari santannya dan rempah-rempahnya banyak nih, ada kunyit, tadi ada serai ya. Ini enak banget. Oke, kalau gitu mancing mania strike back, mantap.